Kalau saya ingin bercerita pada Anda, ketika saya menulis disertasi, salah satu tugas itu adalah menemukan kalau ada pendapat, katakanlah pendapat Imam Ghazali, kalau Imam Ghazali lebih mudah, pendapat seorang ulama yang tidak terkenal, dikutip oleh penulis, oleh Al-Biqai. Tugas saya mencari di mana dia tulis pendapatnya itu. Di buku apa? Ini dikutip oleh Al-Biqai, katanya begini. Tugas kita mencarinya. Memang kalau tidak ditemukan oleh pembimbing dikatakan, tulislah di bawahnya, bahastuhu walam ajidhu. Saya sudah bahas, saya sudah cari, tapi saya tidak temukan. Jadi kita tinggalkan, kita pergi yang lain. Keesokan harinya atau minggu depannya, berjalan di perpustakaan untuk mencari satu buku tertentu, tiba-tiba kaki berhenti, mencabut satu buku yang tidak dicari. Lalu dibuka buku itu, ternyata apa yang dicari berbulan-bulan ini ditemukan di sana. Saya ingin garis bawahi 4 prinsip pokok dalam konteks mempelajari atau dalam konteks pembelajaran terhadap Al-Quran. Yang pertama, hendaklah kita sadar bahwa tidak boleh ada suatu penafsiran yang bertentangan dengan usul ad-din. Itu satu prinsip. Semua yang bertentangan dengan usuluddin kita tolak. Yang kedua, tidak boleh ada penafsiran yang bertentangan dengan bahasa yang digunakan pada masa turunnya Al-Quran, dan tidak juga bertentangan dengan kaedah-kaedah kebahasaan yang disepakati. Saya ingin garis bawahi yang disepakati. Saya mau beri contoh, 1 atau 2 contoh tentang penggunaan bahasa ini. Apa arti sayyarah? Sayyarah sekarang artinya mobil. Tapi sayyarah tidak digunakan untuk makna mobil oleh Al-Quran. Kalau Anda gunakan itu, kita tolak. Ada kaedah-kaedah kebahasaan, misalnya yang disepakati, bahwa ada yang dinamai mu'annas majazi. Itu ada yang menafsirkan bahwa yang lebih dulu diciptakan Tuhan itu adalah perempuan. Dalilnya apa? Ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa minha zawjaha. Nafsin wahidah. Wahidah itu muannas ya. Jadi kalau begitu, dia diciptakan dari perempuan dulu. Khalaqa minha zawjaha, minha dari perempuan itu, zauj laki-laki. Adam baru muncul. Ini bertentangan dengan kaidah kebahasaan. Ada kata-kata dalam Al-Quran yang bisa mengandung 2 makna. Kalau bisa digabung keduanya, gabunglah dia. Selama sesuai dengan kaidah. Kalau tidak bisa digabung dan dua-duanya dibenarkan, Anda boleh memilih, tapi jangan mempersalahkan yang lain karena dia tetap sesuai dengan kaidah kebahasaan. Saya beri contoh. Kita baca dalam Al-Quran. Wala yudarra katibun. Yudarra itu asalnya bisa yudarir, bisa yudarar. Kalau saya baca yudarir, katibun menjadi fa'il. Janganlah seorang penulis atau saksi merugikan mereka yang bertransaksi, yang melakukan hutang piutang. Di sini larangan tertuju kepada notaris, penulis, dan saksi-saksinya.
Tapi kalau saya baca yudarrar, katibun menjadi naibul fa'il. Maka dia berarti janganlah yang melakukan transaksi memberi mudarat kepada penulis atau saksi. Dua-duanya bisa diterima. Kita tidak perlu bertengkar soal itu. Sebagian problema kita sekarang ini adalah menolak penafsiran yang masih bisa diterima karena dia hanya memahami satu masalah. Itu sebabnya sejak dulu saya sudah menggarisbawahi bahwa sebenarnya dalam konteks pembelajaran tafsir kita harus lebih menekankan pada pengajaran tentang kaedah-kaedah tafsir daripada pengajaran tentang kandungan tafsir. Karena kandungan tafsir bisa berubah. Kandungan tafsir bertahan berapa lama lah? Sekian banyak penafsiran masa lampau yang sudah out of date sekarang. Akibat perkembangan ilmu. Tapi kalau kita fahami pembelajarannya menghadapi perubahan masa ini, pembelajarannya ditekankan pada kaedah-kaedah, maka itu akan lebih membantu menciptakan mufassir baru, tidak hanya menukil yang lama, dan yang lama. Yang lama itu sudah berjasa untuk masanya. Yang baru harus bisa mengajukan penafsiran yang baru, tetapi tidak bertentangan dengan kaedah-kaedah kebahasaan, tidak bertentangan dengan kebutuhan masyarakat kita sekarang. Salah satu yang ditekankan oleh Al-Quran dalam konteks pemahaman Al-Quran adalah at-tadabbur, at-tilawah, berusaha memahami, membaca dan mengikuti. Itu tilawah, membaca dan mengikutinya dengan pengamalan. Itu tilawah. Tilawah itu membaca. Bisa dari satu teks, satu tidak teks. Tapi kalau mau diikuti, utlu ma uhiya ilaika mir rabbik. Nah, ini yang kita ingin tekankan. Dan dalam konteks tilawah itulah akhlak harus mencerminkan tuntunan-tuntunan Al-Quran. Itu makna tilawah. Nah, perkembangan ilmu luar biasa majunya. Itu ada catatan, dikatakan dulu itu perkembangannya ini dari, kalau kita mau sejarah kemanusiaan, mulai dari masa batu, masa tembaga, masa besi, masa modern, postmodern, sampai sekarang kita ini, itu terus berubah. Dan penemuan-penemuan terus-menerus bertambah dan bertambah. Pada tahun 50-an, menurut penelitian, itu setiap bulan ada satu penemuan baru. Kalau sebelumnya, masa Renaissance, setiap 3 tahun baru ada satu. Melonjak tahun 50, sudah satu penemuan setiap bulan. Tahun 2003, sudah 4 dan 5 penemuan setiap bulan. 2003. Tahun 2009, sudah 10 setiap bulan. Dan buku dari hari ke hari makin kita kesampingkan karena sekarang ada digital. Kita harus mampu mengikuti itu dalam konteks pembelajaran. Oke. Saya ingin mengemukakan sesuatu yang boleh jadi berbeda dengan sementara filosof. Apa yang Anda dengar dari saya, apa yang Anda baca pada suatu buku, itu bisa dikatakan benar dan atau salah, bisa juga tidak ada istilah Anda katakan ini benar atau salah. Kalau saya berkata begini, mari kita lihat. Kalau saya berkata begini, pemandangan di puncak indah. Apakah ucapan saya ini bisa dikatakan benar atau salah? Itu penilaian saya. Anda jangan berkata Anda salah, jangan berkata Anda benar.
Kalau Anda tidak setuju, Anda berkata, saya tidak anggap itu indah. Tapi jangan mempersalahkan. Ini satu. Begitu juga kalau Anda melihat seorang pemuda tampan, gadis cantik, terus Anda berkata, waduh, dia cantik sekali, dia tampan sekali. Jangan berkata salah atau benar. Karena itu statement yang tidak mengandung kemungkinan untuk dipersalahkan atau tidak. Sekarang kita ambil contoh yang lain. Di tempat itu, di bawah tanahnya ada minyak. Bisa dipersalahkan atau bisa dikatakan benar atau tidak? Bisa, saya katakan. Tetapi untuk menyatakan itu benar atau salah, maka harus dibuktikan secara ilmiah bahwa memang ada minyak, ada tambang emas dan lain-lain di situ. Kalau tidak dapat dibuktikan, bagaimana? Masih bisa saya katakan benar atau salah? Seorang filosof di Mesir, Zaki Mahmud, itu tulis begitu. Kalau itu tidak bisa dibuktikan bahwa itu benar atau salah, kalau Anda tidak bisa membuktikannya dengan akal. Baru sekarang kita lihat. Seandainya ada seorang yang dekat kepada Tuhan, dia mendapat isyarat-isyarat yang tidak dapat dibuktikan dengan pembuktian ilmiah sebagaimana yang dituntut oleh akal ilmiah. Apakah apa yang diucapkannya itu Anda tolak atas dasar bahwa dia tidak dapat dibuktikan secara ilmiah? Ada yang langsung menolaknya. Tidak. Itu tidak ilmiah, itu harus ditolak oleh akal. Kalau kita berkata begini, ada hal-hal dalam kehidupan dunia ini yang pada akhirnya diakui kebenarannya oleh dunia, walaupun pada saat atau cara penemuannya tidak bersifat ilmiah. Saya beri contoh. Archimedes itu menemukan hukumnya melalui apa? Bukan melalui hukum. Penemuan daya tarik bumi itu ditemukan melalui kebetulan, kata orang. Maka sikap agamawan yang menggunakan daya kalbu dan daya akalnya itu tidak akan menolak itu mentah-mentah, tetapi kalau tidak bertentangan dengan akal, maka dia akan mempertimbangkannya untuk menerima tanpa menolaknya. Nah, di sini kita berbeda dengan, kenapa? Karena kita menggunakan akal dan hati kita. Kita menggunakan otak dan kalbu kita. Otak dan kalbu itu, kalau menurut ilmuwan sekarang, itu fungsinya di otak. Kita kan berkata kalbu itu cinta itu di hati. Terlepas kita bisa berbeda pendapat soal itu, tetapi yang jelas pesan ulama-ulama kita. Apa pesannya? Letakkanlah sedikit akal pada hati Anda supaya Anda tidak menyeleweng. Yang bercinta, pakai akalmu juga. Walaupun akal tidak bisa menciptakan cinta, yang menciptakannya hati, tetapi letakkan sedikit akal. Begitu juga di akal, letakkan sedikit rasa sehingga Anda tidak mentang-mentang kalau tidak sependapat menyalahkan ini. Letakkan rasa itu. Itu sikap kita dalam memahami, mempelajari. Saya punya pengalaman banyak sekali dan teman-teman saya juga begitu. Saya yakin saudara-saudara juga pernah mendengar atau boleh jadi mengalami. Ada hal-hal yang sama sekali kita tidak duga, kita sudah berputus asa bahwa ini tidak ditemukan, secara kebetulan kita menemukannya. Kalau saya ingin bercerita pada Anda, ketika saya menulis disertasi, salah satu tugas itu adalah menemukan
Kalau ada pendapat, katakanlah pendapat Imam Ghazali, kalau Imam Ghazali lebih mudah, pendapat seorang ulama yang tidak terkenal, dikutip oleh penulis, oleh Al-Biqai. Tugas saya mencari di mana dia tulis pendapatnya itu. Di buku apa? Ini dikutip oleh Al-Biqai, katanya begini. Tugas kita mencarinya. Memang kalau tidak ditemukan oleh pembimbing dikatakan, tulislah di bawahnya, bahas tuhu walam ajidhu. Saya sudah bahas, saya sudah cari, tapi saya tidak temukan. Jadi kita tinggalkan, kita pergi yang lain. Keesokan harinya atau minggu depannya, berjalan di perpustakaan untuk mencari satu buku tertentu, tiba-tiba kaki berhenti, mencabut satu buku yang tidak dicari. Lalu dibuka buku itu, ternyata apa yang dicari berbulan-bulan ini ditemukan di sana. Apa itu? Itu peranan kalbu. Itu peranan intuisi. Itu peranan ilham. Ini sebenarnya yang kita ingin lihat dalam konteks pembelajaran itu. Karena itu kita hendaknya menggunakan semua daya yang dianugerahkan Allah untuk mempelajari Al-Quran.